Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityo dengan NIM 213380003 Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fretina Sari dengan NIM 213380038 Prodi S1 Teknik Mesin. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal UAS saya menggunakan MATLAB. Soal UAS saya berjumlah 10. Tetapi di sini saya akan mengerjakan 5 buah soal saja, karena 5 buah soal lagi akan dibahas dan dikerjakan oleh teman saya. Soal yang akan saya kerjakan yaitu soal nomor 1, 3, 4, 5, dan 9. Oke, langsung saja masuk kepada soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu mencari nilai Y. Rumus mencari nilai Y yaitu delta 2 dibagi delta 0. Oke, langsung saja kita mencari delta 0-nya dahulu. Untuk mencari delta 0, kita akan menghilangkan kolom terakhir dari soal yang akan kita kerjakan. Jadi kita memperoleh angka yaitu 1, 2, dan negatif 3. Lalu untuk pembatas baris kita akan gunakan tanda titik koma seperti ini. Dan jangan lupa setiap dari baris kita menggunakan spasi. Lanjut 2, negatif 1, negatif 1, 2 lagi, 3, 2, 1. Lalu kita tutup kurung. Oke, kita mendapatkan matriks delta 0 yaitu seperti ini. Lalu kita cari determinan dari delta 0 tadi. Del 0. Oke, kita mendapat jawabannya itu negatif 30. Oke, lalu kita mencari delta 2. Untuk mencari delta 2, untuk membuat matriksnya kita akan menghilangkan kolom kedua dari soal yang akan kita kerjakan. Jadi kita memperoleh angka yaitu 1, negatif 3, negatif 3, 2, negatif 1, negatif 11, lalu 3, 1, dan 5. Kita enterkan. Sudah mendapat determinannya, lalu kita mencari ketika kita sudah mendapatkan matriksnya, lalu kita mencari determinannya. Determinan dari delta 2. Jangan lupa untuk determinannya kita menggunakan di sini kita kurung ya, lalu enter. Mendapat jawaban yaitu 120. Lalu kita masukkan rumus Y.
rumusnya yaitu determinan dari delta 2 dibagi determinan dari delta 0. Oke, kita dapat jawaban yaitu nilai Y-nya yaitu negatif 4. Baik, untuk soal selanjutnya itu kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Untuk rumus dari X sendiri yaitu negatif delta 1 dibagi dengan delta 0. Dan untuk mencari nilai Y seperti tadi yaitu delta 2 dibagi dengan delta 0. Dan untuk mencari nilai Z itu negatif delta 3 dibagi dengan delta 0. Oke, langsung saja kita akan mencari setiap delta yang akan kita cari. Pertama yaitu delta 0. Delta 0 sendiri seperti tadi, kita akan menghilangkan kolom terakhir dari soal yang akan kita kerjakan. Oke, angka yang akan kita masukkan yaitu 2, negatif 2, negatif 1, 4, 5, negatif 2, 3, 4, dan negatif 3. Setelah muncul matriksnya, kita akan mencari determinannya. Oke, kita mendapat jawabannya itu negatif 27. Selanjutnya kita akan mencari delta 1. Delta 1 yaitu kita akan menghilangkan kolom pertama dari soal yang akan kita kerjakan. Sudah muncul matriksnya, kita akan mencari determinannya. Determinan dari delta 1. Hasilnya itu 54. Lanjut, kita akan mencari delta 2. Untuk delta 2, kita akan menghilangkan kolom kedua dari soal yang akan kita kerjakan. Yaitu 2, negatif 1, negatif 3, 4, negatif 2, dan 3. Selanjutnya 3, negatif 3, dan 7. Kurung.
determinan dari delta 2. Kita mendapat jawaban yaitu 27. Selanjutnya kita akan mencari delta 3. Delta 3 kita akan menghilangkan kolom ketiga dari soal yang akan kita kerjakan, yaitu 2, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 3, 4, dan 7. Lalu kita mencari determinannya. Hasilnya itu 81. Selanjutnya kita akan mencari nilai X. Kita masukkan rumus X yaitu negatif delta 1 dibagi dengan determinan dari delta 0. Hasilnya itu nilai X kita yaitu 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Kita masukkan rumusnya yaitu determinan dari delta 2 dibagi dengan determinan dari delta 0. Kita mendapatkan hasil Y sama dengan yaitu negatif 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Nilai Z itu negatif determinan dari delta 3 dibagi dengan determinan dari delta 0. Oke, kita mendapatkan hasil yaitu Z sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal berikutnya. Pada soal nomor 4 ini kita disuruh untuk membuat dalam matriks berapa determinan dari A nya, inverse A, dan mencari nilai X, Y, dan Z. Oke, langsung saja kita buat matriksnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mencari determinannya. Determinan dari A. Kita mendapatkan hasil yaitu 24. Selanjutnya kita akan mencari inverse A. Untuk rumus inverse yaitu 1 dibagi
determinan A dikali dengan adjoin. Sebelumnya kita akan mencari adjoinnya terlebih dahulu. Adjoin dari A, yaitu matriks yang kita buat tadi. Oke, langsung saja kita masukkan rumus inverse. Yaitu 1 per determinan A dikali dengan adjoin. Oke, sudah muncul hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Rumus mencari nilai X, Y, dan Z sudah saya terangkan di soal sebelumnya. Jadi langsung saja kita mencari untuk delta 0. Delta 0 nya itu 3. Sebelumnya kita akan menggunakan tanda kurung siklus seperti ini. 3 negatif 4, 2, 1, 5, negatif 3, 5, 3, dan negatif 1. Oke, sudah muncul matriksnya. Lalu kita mencari determinannya. Determinan dari delta 0. Hasilnya yaitu 24. Selanjutnya kita akan mencari delta 0 nya. Delta 1 nya. Delta 1, sebelumnya kita akan membuat matriks terlebih dahulu, yaitu negatif 4, 2, 8, 5, negatif 32, 5, negatif 32, 3, negatif 1, 6. Oke, sudah muncul matriksnya. Lalu kita mencari determinannya. Hasilnya itu 48. Selanjutnya kita akan mencari delta 2. Delta 2 nya yaitu 3, 2, 8, 1, negatif 3, 2, 5, negatif 1, 6. Sudah muncul matriksnya, lalu kita mencari determinannya. Sorry, maaf, saya salah untuk mencari determinan. Determinan seharusnya itu determinan 2. Determinan delta 2. Oke, kita memperoleh jawaban atau hasil yaitu 72. Selanjutnya kita akan mencari determinan delta 3. Delta 3, kita buat terlebih dahulu matriksnya, yaitu 3, negatif 4, 8, 1, 5, 2, 5, 3, 6. Oke, sudah muncul matriksnya, lalu kita mencari determinannya.
determinan dari delta 3. Hasilnya yaitu negatif 120. Lalu kita cari nilai X nya. Mencari nilai X, kita masukkan rumusnya. Negatif dari determinan delta 1 dibagi dengan determinan dari delta 2. Yaitu delta 0. Hasilnya itu negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Nilai Y sama dengan determinan dari delta 2 dibagi dengan determinan dari delta 0. Hasilnya yaitu 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Z sama dengan negatif determinan dari delta 3 dibagi dengan determinan dari delta 0. Oke, kita memperoleh hasil yaitu 5. Baik, soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Kita disuruh untuk mencari nilai K. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan variabel K terlebih dahulu dengan cara yaitu sims K. Lalu kita membuat matriks dari konsistensi soal tadi yaitu 3, 1, 2, 4, 2, negatif K, 2, negatif 1, 3, K. 3K di sini kita tidak boleh langsung menuliskan 3K, tetapi 3 kali K sama dengan 0. Sama dengannya harus 2 buah dan tidak boleh 1. Jika 1 dia tidak bisa. Oke, jika sudah muncul matriksnya, lalu kita mencari determinannya. Hasilnya yaitu 3 kurang 16 sama dengan 0. Lalu K sama dengan, karena di sini kita tidak bisa langsung berpindah ruas, di sini kita akan mengurangkan 0 dengan negatif 16. 0 dikurang negatif 16. Oke, kita memperoleh hasil atau jawaban yaitu K-nya sama dengan 16. Untuk menghapus pengerjaan kita tadi, kita bisa menggunakan CLC. Lalu kita enterkan. Baik, masuk pada soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Di sini kita disuruh untuk mencari tinggi sebenarnya sebuah pohon. Mencari tinggi sebenarnya sebuah pohon, kita dapat menggunakan rumus tan sudut, itu sudut yang terbentuk sama dengan depan bagi samping. Lalu untuk mencari tingginya, yaitu kita mencari depan atau DE sama dengan SA atau samping dikali dengan tan sudut yang terbentuk. Di
sini diketahui J atau jarak sama dengan 20. Karena SA sama dengan jarak, kita langsung saja masukkan SA sama dengan J. Lalu sudut yang terbentuk yaitu 30 derajat. Langsung saja kita masukkan rumus tadi, yaitu depan sama dengan samping dikali dengan tan sudut yang terbentuk. DE sama dengan SA dikali dengan tan sudut yang terbentuk. Tan sudut. Hasilnya yaitu 11,547. Sekian pembahasan dan jawaban dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengerjakan soal berikutnya, yakni nomor 2, 6, 7, 8, dan 10. Baiklah, saya akan mengerjakan nomor 2, yaitu mencari nilai X dan Z dengan memasukkan nilai delta 0, yaitu 3 min 4 2 titik koma 1 5 min 3 titik koma 5 3 min 1 tutup kurung, kemudian tekan enter. Setelah itu kita mencari determinan dari delta 0 dengan menuliskan det dalam kurung delta 0, lalu tekan enter. Setelah itu memasukkan nilai del 1, yaitu buka kurung min 4 2 8 titik koma 5 min 3 2 titik koma 3 min 1 6 tutup kurung enter. Setelah itu cari determinan dari del 1, kemudian tekan enter. Masukkan nilai dari del 3, yaitu tutup buka kurung 3 min 4 8 titik koma 1 5 2 titik koma 5 3 6 tutup kurung enter. Kemudian cari determinan dari del 3, tekan enter. Nah, setelah itu untuk mencari nilai X dapat dilakukan dengan cara X sama dengan min determinan dari del 1 dibagi determinan dari del 0. Kemudian tekan enter dan didapatkan hasilnya min 2. Untuk mencari nilai Z, yaitu dengan cara min determinan dari del 3 dibagi dengan determinan dari del 0. Kemudian tekan enter dan didapatkan hasilnya 5. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu bentuk matriks. Tulis dari sim X, Y, kemudian tekan enter, masukkan nilai P1, yaitu 5 dikali X ditambah 4 dikali Y sama dengannya 2 kali, hasilnya yaitu 3.100.000. Kemudian tekan enter, masukkan nilai P2
6 dikali X ditambah 5 dikali Y sama dengannya 2 kali, hasilnya 3 juta. Kemudian tekan enter. Setelah itu untuk mengubah ke bentuk matriks, buka kurung A, B sama dengan equation to matrix. Buka kurung, masukkan nilai dari P1, P2, tutup kurung, kemudian tekan enter, maka akan keluar bentuk matriks. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu mencari inverse dari matriks A 3 0 titik koma 2 0 tutup kurung enter. Kemudian B sama dengan buka kurung 2 1 titik koma 3 2 tutup kurung enter. Kemudian untuk mencari nilai C yaitu dengan menambahkan A ditambah B, kemudian tekan enter. Setelah itu cari determinan dari C, enter. Kemudian adjoin dari C, kemudian enter. Untuk mencari inverse yaitu INV sama dengan buka kurung 1 per determinan dari C dikali dengan adjoin C. Kemudian tekan enter dan itulah inverse dari matriks. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu mencari panjang bidang miring dari sebuah gambar dengan samping yaitu 3,4, sudut sama dengan 45 derajat, S sama dengan sudut. Kemudian tekan enter. Untuk mencari nilai bidang miring, rumusnya yaitu cos sudut sama dengan samping per miring. Jadi miring sama dengan samping dibagi dengan cos sudut. Lalu tekan enter, maka akan diketahui hasilnya. Soal nomor 10 yaitu menghitung jarak A dan B. Diketahui T sama dengan 10, sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat. Lanjutannya adalah jarak A dan B. Untuk itu kita harus mencari nilai AP dengan cara tan sudut A sama dengan depan per samping. AP sama dengan
dibagi tan dari sudut samping. Kemudian tekan enter. Untuk mencari nilai BP digunakan rumus tan sudut B sama dengan depan per samping. Jadi BP sama dengan T per tan SB. Kemudian tekan enter. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung jarak A dan B, yaitu AP dikurang BP. Jadi AB sama dengan AP dikurang BP. Tekan enter maka akan diketahui hasilnya.